Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiah kita. Untuk tema kita hari ini adalah tidak dimengerti dunia tapi dipahami langit, ya. Karena nanti juga Hilman akan membahas bahwa Allah Maha tahu seberapa kuat hambanya yang mampu menanggung beban. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang bertanya melalui Instagram kami di @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada @sartika224. Ya kayak naik angkot nih 224 gitu. 64 ya kalau angkot ya Bu ya. 46 ya Bu ya. Iya, baik. Assalamualaikum AA. Sebelumnya perkenalkan saya Tika dari Padang. Tika mau mencurahkan isi hati Tika yang pernah mengalami beban hidup yang begitu berat. Di mana Tika pernah menikah di usia 23 tahun. Sayangnya suami Tika wafat lebih dulu karena sakit kanker. Lalu saat usia Tika 26 tahun, Tika menikah lagi. Namun baru 2 tahun pernikahan, suami kedua Tika terkena penyakit jantung dan juga kembali berpulang. Dan 3 tahun setelahnya Tika menikah lagi. Sayangnya kejadian terulang lagi. Suami Tika menghembuskan nafas terakhir karena COVID. Sekarang usia Tika 30 tahun dan Tika kapok menikah. Karena trauma, khawatir suami keempat meninggal lagi ya. Itu traumanya mungkin. Ya maksudnya ini jadi si Tika gak mau menikah lagi ya. Apalagi Tika dicap oleh orang kampung sebagai wanita pembawa sial. Karena tiganya suami yang menikah dengan Tika ini meninggal semuanya. Apakah memang Tika pantas mendapatkan takdir yang kejam ini di dunia? Kenapa Tika tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Kenapa selalu suaminya meninggal dan bahkan sampai Tika dicap sebagai wanita pembawa sial? Seperti itu. Bunda. Pertama Ahilman ingin mengucapkan turut berduka untuk Mbak Tika yang secara beruntun harus kehilangan suaminya. Yang namanya kehidupan dan kematian itu yang menentukan siapa? Allah. Maka Mbak Tika izin ya, jangan pernah merasa sebagai perempuan pembawa sial. Karena kita juga gak mau pasangan kita lebih duluan wafat, betul gak? Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, maka kita tidak akan bisa memilihnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian seseorang. Allah yang tahu di mana dia akan dilahirkan dan di mana nanti dia diwafatkan. Maka Mbak Tika jangan punya perasaan sebagai wanita pembawa sial akibat suamimu secara berurutan harus wafat. Karena wafatnya, meninggalnya suami sudah ketentuan siapa? Allah. Yang kedua, AA, kenapa aku diuji seberat ini? Jawabannya ada 3. 1, kadang Allah itu menguji kita karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Jawab, kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Punya. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya kemauan? Punya. Allah punya kemauan? Punya. Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya rencana? Allah punya rencana? Rencana siapa yang paling baik? Allah. 1, kenapa Allah menguji kita dengan ujian ini? Karena menurut Allah itu yang terbaik untuk kita.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Maka sekarang Bunda gak boleh bilang begini, kenapa ya aku tadi uji seperti ini? Gitu ya. Gak usah. Bunda bilang, oh karena menurut Allah ini yang terbaik. Bunda pengen punya suami yang soleh. Tapi kenapa dikasih suami yang gak jelas gitu. Ada perasaan minta mah pengen suami yang soleh. Tapi kenapa dikasihnya suami yang tinggal saya doang yang suami. Bunda jangan bilang, apa gak ketuker suami saya sama suami Cik Ida gitu. Gak usah. Karena apa yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Yang kedua, ujian itu disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak mungkin kasih beban sama kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi Bunda gak boleh bilang gini, aku mah lemah. Enggak. Allah aja percaya sama kamu. Kenapa kamu gak percaya sama kamu sendiri? Betul gak? Maka sering bilang, kenapa ujian kita seberat itu? Jawabannya, karena Allah tahu kita sekuat itu. Jelas? Dan yang ketiga, tidak mungkin Allah mengujimu kecuali Allah menyiapkan kenaikan kelas untukmu. Betul? Bunda di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Betul? Ujiannya sekali atau berkali-kali? Kalau Bunda hidup gak mau ada masalah, jangan hidup. Karena ciri orang hidup pasti ada masalah. Betul gak? Bunda kalau mau naik kelas harus ikut ujian. Kalau Bunda gak ikut ujian gak akan naik kelas. Iya? Pertanyaannya, kalau Bunda ikut ujian hasilnya tidak lulus. Yang salah soalnya atau jawabannya? Hidup ada masalah. Yang sering salah masalahnya atau sikapnya. Berarti jangan sibuk dengan ujiannya. Sibuk aja dengan sikap kita dalam menghadapi ujian. Betul nggak? Karena orang teh beda-beda ngadepin ujian teh. Beda nggak? Ada yang stres. Ada? Ada yang frustasi. Ada? Mohon maaf, nauzubillah, ada yang bunuh diri. Ada? Tapi ada orang yang ketika diuji naik kelasnya makin meningkat imannya. Ada? Sujudnya lebih lama. Ada nggak? Doanya lebih panjang. Betul? Ngaji lebih rajin. Ini kan yang paling depan yang paling banyak masalah kelihatannya. Mungkin ya. Kadang izin ya pas lagi ada masalah mah tahajud coba. Betul nggak? Duha setiap pagi baca Quran. Betul? Belum azan udah sholat. Udah siap-siap maksudnya teh begitu. Iya kan? Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Sok pertanyaan AA. Mungkinkah Allah mengujimu kecuali di dalamnya Allah siapkan keburukan? Gak mungkin. Pasti di balik ujian itu ada kebaikan. Maka percayalah Allah Maha tahu seberapa kuat hambanya mampu menanggung bebannya. Betul? Percayalah cukup Allah yang jadi penolong untuk kita. Cukup Allah yang bisa mengetahui seperti apa keadaan hidup kita. Mudah-mudahan kita makin yakin dan makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Memang katanya kalau kita banyak masalah, beban hidup kita kan pundak kita kan menanggung beban. Betul. Harus lebih banyak sujud agar beban itu turun ke bawah, hilang jatuh dari pundak. Benar-benar. Analoginya seperti itu. Betul. Ya.
Makanya perbanyak sujud Ibu agar beban di pundak kita tuh hilang. Betul. Turun, seperti itu Ibu ya. Dan memang kadang Bang Bedu hidup tuh harus ada goncangan. Goncangan betul. Masalah gitu Masalah. ya. Karena yang AA tahu coba jawab. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Coba buaya tolong dijawab. Bukan. Saya bututnya di Iya iya. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Tenang. Berarti kalau hidup kita nggak ada masalah, nggak ada ujian, tenang-tenang saja, hati-hati. Ada apa? Buaya. Gimana buaya? Oke. Jadi hidup harus diuji. Betul nggak? Betul. Karena kalau kita merasa tenang, jangan-jangan kita sedang diuji yang sebenarnya. Betul. Betul? Oke. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau gitu sekarang langsung saja siap-siap. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau makan buaya? Astagfirullahaladzim. Oke, tanya. Oke. Ibu, iya silakan Ibu. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedeh Rosidah dari Majelis Taklim Al-Baru, Jalan Pembangunan Tarogong Kidul Garut. Garut, tepuk tangan untuk orang Garut. Orang Garut. Masih banyak dodolnya Bu. Banyak. Dodol Garut. Saya di sini akan membagi kisah. Kisah kasih bukan? Kisah kasih bukan. Kisah sedih. Kisah sedih. Di Kisah hari sedih. Minggu. Nah, yaitu kisah di Kehidupan Ibu. Bukan. di lingkungan saya. Oh, lingkungan Ibu. Saya. Ada satu keluarga yang tadinya sangat sejahtera sekali. Tiba-tiba belum lama ini ketika 1 tahun ke belakang beliau meninggal oleh suaminya dan meninggalkan 4 orang anak. Oke. Nah, dan beliau itu adalah tinggal di satu rumah kontrakan yang sangat sederhana sekali. Karena beliau itu adalah tadinya tidak bekerja ya, tidak punya profesi. Jadi satu hari ada yang manggil untuk cuci gitu. Ya Allah. Dan pulang ya. Nah, karena mungkin itu adalah suatu ujian bagi dia. Yang tadinya nikmat hidupnya iya. Ya. Sekarang harus. Keseharian dia itu kadang-kadang duduk aja. Kemudian pandangannya kosong. Nah itu bisa dikontrakin pas kosong. Pandangannya kosong. Iya, pandangannya yang kosong gitu kan. Karena mungkin memikirkan harus bagaimana itu menafkahi anaknya, membesarkan anaknya, mensekolahkan anaknya gitu ya. Sepertinya berat sekali ujian hidupnya betul. sampai harus bengong, kosong pandangannya gitu Bu ya. Dan juga kadang-kadang dia pergi ke makamnya Suaminya. dari pagi sampai ke makam suaminya dari pagi sampai jam 1, kadang sampai tidur. Di makam? Ya, di makamnya suaminya itu. Pulang dibangunin sama suaminya. Ya, kalau tidak dijemput sama anaknya itu gak pulang. Kalau jemput anaknya gak pulang. Ya, bahkan pernah sering meninggalkan anaknya di rumah tanpa dikasih apa-apa. Nah saya sebagai tetangganya nih bagaimana caranya saya untuk membantu beliau gitunya agar pertama kalau dari materi mungkin mudah ya untuk memberikan. Mohon maaf, tapi pernahkah beliau cerita curhat ke Ibu? Ya karena tetangga ya. Enggak pernah cerita? Pernah. Oh. Ya, bagaimana caranya gitu saya sebagai tetangga ataupun yang di lingkungan saya. Kalau secara materi kan mudah ya jaminnya gampang. Nah tetapi kalau secara batin agar supaya batinnya itu tidak berlarut-larut untuk sakit hati atau tidak menerima kenyataan gitu. Iya betul. Nah itu barangkali tanya. Agar lebih tenang lah menghadapi ujian ini gitu ya. Begitu. Biar lebih menerima kenyataan hidup bahwa dia harus melanjutkan hidup tanpa suami. Gitu tanpa suami. Oke baik. Begitu AA. Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai harus bermalam bahkan tidur di makam suaminya karena merasa kamu tega ninggalin saya sendiri harus menghidupi 4 orang anaknya. Kesedihan yang sangat mendalam
sampai tatapannya sering kosong. Bagaimana untuk menasihati atau memberitahu kepada tetangganya itu? Baik. Bunda. Tentu kalau kita bisa bantu dia secara ekonomi silahkan dibantu. Beliau tadi menyampaikan kalau bantu ekonomi mah insya Allah mudah. Tapi memang ada bantuan yang kadang sering kita lupakan. Yaitu bantuan yang bisa membuat hidup dia lebih tegar. Melangkah ke depan. Betul? Maka gimana caranya? Kasih 3 saja. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. 2, 3. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. Lebih keras. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. 1, Bunda sayang, tenangkan tetangga ibu. Sing tenang. Kan yang bikin orang tambah besar masalahnya karena kurang tenang menghadapinya. Betul? Ada yang suka bilang gini, aku tuh nanti ya, kalau suami aku meninggal, aku harus gimana? Jawab, dikubur, ce. Iya kan? Iya kan? Ulah riweuh atunya. Suami meninggal terus kudu kumaha? Dikubur. Maksudnya setelah meninggalnya. Iya. Kadang yang bikin kita liar teh, pusing teh karena kita nggak tenang. Banyak orang yang sering khawatir dengan sesuatu yang tidak harus dikhawatirkan. Contoh, gimana ya anak saya teh? Nanti nikahnya gimana ya? Catering mahal. Gedung teh mahal sekarang teh. Terus nanya, anak ibu berapa tahun? 2 tahun. Masih lama. Atuh meniriweuh. Kan masih kene lamanya. Jadi banyak orang yang menyegerakan masalahnya padahal nggak harus khawatir. Masih jauh. Betul nggak? Maka ada 2 orang yang tidak akan bahagia. 1, orang yang sering gelisah dengan masa lalunya. 2, orang yang sering khawatir dengan masa depannya. Riwuh. Coba dulu aku nikah sama yang calon polisi itu. Pasti udah sekarang nikahnya jeung eta geus. Jangan menggelisahkan yang sudah terjadi. Betul tidak? Karena sudah terjadi. Orang jalan, tiba-tiba genteng jatuh. Jatuh. Kena ininya, kena keningnya. Udah mah jatuh kening teh masih ngomong, coba genteng teh nggak jatuh, saya nggak akan benjol seperti ini. Daripada ngomongin coba genteng nggak jatuh, lebih baik eta obatin geus benjol keningnya. Orang teh kurang tenang menghadapi masalah, betul tidak? 1, tenangkan. 2, kuatkan. Jadi ibu teh ketika temuin dia jangan melemahkan dia, jangan tuh kamari maut suami kamu, bentar lagi kamu mau juga bentar lagi. Tuh kemarin ada tetangga suaminya meninggal, percis kayak kamu, hutangnya banyak. Jadi si ibu teh jadi makin lemah hatinya teh. Justru ibu teh datang kuatin dia. Ibu sering lamun nengok orang sakit suka melemahkan. Ece kemarin ayah tetangga siga ece penyakit teh gitu. Mualami 2 hari biasa nama ce. Jadi datang teh bukannya nguatin malah melemahkan. Ada nggak yang begitu? Nah, ibu kuatin. Nah baru yang ketiga, ingatkan bahwa jangan sampai sedih berlebihan. Betul nggak? Jangan sampai tidur di kuburan, bikin sakit badan. Udah, tugas kita mah ngingetin aja. Dia mau apa nggak mau bukan urusan kita. Betul? 3 saja. 1 apa? Tenangkan. Tepuk tangan buat ibu yang Oke. Begitu Bu ya. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. Ingatkan? Ingat. Takutnya lupa. Dikasih kuatkan, tenangkan, kuatkan, ingatkan, lupa kan? Nah.
Oke, selanjutnya silakan saya mau tanya. Silakan. Mana? Ibu silakan. Ya, silakan Ibu. Jadi mainin mic-nya bunyi. Mic-nya digelinding-gelindingin, glutek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti. Saya dari Masjid Taklim Sumampir, Cilegon, Banten. Ibu Edi. Cilegon, tepuk tangan buat orang Cilegon. Saya mau curhat tentang adik saya. Adik ibu. Ya, adik saya laki-laki yang terakhir. Saya 4 bersaudara semuanya. Kebenaran adik saya ini anak kebanggaan keluarga karena satu-satunya laki-laki di keluarga kami. Tapi Pak Ustadz, ibu saya ini selalu membanggakan, ibu dan bapak saya selalu membanggakan beliau karena memang beliau mungkin anak yang diinginkan sama keluarga saya. Selalu ibu saya kalau sholat tahajud selalu yang disebut-sebut nama adik saya yang laki. Tapi sayangnya Pak Ustadz, di usia dewasa beliau ini nasibnya kurang bagus ya. Yang pertama pekerjaannya di PHK, yang keduanya putranya wafat. Dan yang sangat ngeri lagi ditinggalkan oleh istrinya. Saya selalu mengingatkan dan selalu menasehatkan adik saya, tapi saya khawatir Pak Ustadz ya adik saya ini nggak kuat ya menahan beban beliau. Saya mohon pencerahannya dari Pak Ustadz, apa yang harus saya nasihatkan kepada adik saya supaya untuk menguatkan adik saya untuk kehidupan selanjutnya. Sekian curhatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Eti dari Cilegon bertanya untuk adiknya ya. Tadinya disayang banget sama ibunya, orang tuanya karena anak satu-satunya, laki-laki satu-satunya. Ternyata kehidupannya tidak lebih baik daripada kakak-kakaknya. Dan akhirnya harus ya merasa gak berhasil ya, merasa gagal hidupnya. Nah bagaimana nih kakak-kakaknya untuk menguatkan adiknya ya, agar mau terus melanjutkan hidupnya. Seperti itu ya Ibu Eti ya. Nanti kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah.